Shalom Jemaat Mount Olive Family, kembali kita bertemu di ibadah online pagi hari ini. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati pikiran kita. Kita mau memuji Dia karena kebaikan Tuhan sungguh tak ada habis-habisnya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah Kau perbuat dalam setiap kehidupan kami. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang begitu baik. Kasih setiamu, kebaikanmu tak ada habis-habisnya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun keadaan kami, walaupun kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, namun kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, bahkan pemeliharaanmu sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus bersyukur, untuk terus memuji Engkau apapun keadaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dengan apa kami akan membalas kasih-Mu ya Bapa, selain puji dan sembah Engkau. Segenap hati kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Katakan terima kasih. Bersyukur padamu selamanya. Benar Yesus, biar dengan segenap hati kami memuji dan menyembah-Mu. Amin.
memuji Engkau lebih-lebih lagi Tuhan. Karena Engkau sungguh Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini. Kita akan katakan sama-sama Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh Allah yang begitu baik. Kau Allah yang menyelamatkan setiap kami. Karena itu Tuhan, Yesus
selamat setiap kami. Kebaikan-Mu, kasih-Mu sungguh begitu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita sungguh-sungguh dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Kita mau katakan bahwa Dialah Yesus, Juru Selamat kita. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, haleluya, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, yang ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan, Yesus, dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, Yesus, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya,
Juru Selamat setiap kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kalau kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, bantu kami, urapi kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu sehingga apa yang disampaikan hanya berasal daripada-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kembali kita berjumpa dalam tayangan online pada pagi hari ini. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan November. Ya, kalau awal-awal COVID itu rasanya waktunya kok lama sekali ya. Kayaknya waktu berjalan lambat. Tapi ternyata setelah kita jalani cepat juga. Sekarang sudah November dan bulan depan sudah Desember dan kita akan merayakan Natal. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kira-kira bisa nggak ya Natalnya kita ngumpul? Pengennya sih gitu, tapi kayaknya risikonya masih sangat tinggi. Jadi sepertinya Natal kita juga masih online. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita bersama dengan Tuhan, itu yang paling utama dalam hidup kita. Oke, beberapa waktu yang lalu di awal September dan bulan Oktober kita sudah belajar ada 8 ciri kedewasaan rohani. Ya, dari 8 ciri itu kita bisa melihat apakah kerohanian kita sudah dapat dikategorikan dewasa atau belum. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar seseorang bisa jadi dewasa. Ya. Kalau mungkin ada yang merasa, oh saya belum dewasa. Tentunya tujuannya adalah kita mau jadi sama-sama dewasa secara rohani. Tapi gimana caranya? Untuk mencapai kedewasaan, seseorang tentu harus bertumbuh. Tidak ada orang yang bisa jadi dewasa tanpa bertumbuh. Semua makhluk hidup harus bertumbuh. Pada manusia misalnya, seseorang akan mulai dari bayi, lahir sebagai bayi, lalu bertumbuh menjadi anak kecil, lalu bertumbuh menjadi remaja, lalu bertumbuh menjadi dewasa muda, lalu bertumbuh menjadi akhirnya dewasa. Nah, untuk hewan pun juga sama. Dari lahir, mungkin kalau yang dari telurnya menetas, gitu ya, lalu ada istilahnya anakan, ya. Lalu bertumbuh menjadi hewan yang kecil dan akhirnya menjadi hewan yang dewasa. Begitu kalau hewan ini untuk dikembangbiakan misalnya anjing gitu ya, ada yang mengembangbiakan anjing, memelihara anjing gitu ya. Setelah dewasa maka binatang ini bisa dikawinkan untuk dikembangbiakan. Kalau misalnya untuk dikonsumsi misalnya ikan atau ayam, maka setelah dewasa ikan atau ayam ini bisa dijual atau dimasak untuk kemudian dimakan. Begitu juga dengan tanaman. Tanaman dari benih lalu disemai, tumbuh menjadi tumbuhan yang kecil dan lalu bertumbuh menjadi tanaman yang besar, tanaman yang dewasa. Makhluk hidup yang belum jadi dewasa atau masih kecil akan lebih mudah mati dibandingkan makhluk hidup yang sudah dewasa. Contohnya bagi yang suka pelihara ikan gitu ya, mungkin tahu ikan yang masih kecil itu akan lebih gampang mati. Kalau misalnya kita beli benih ikan lele misalnya,
Ikan lele yang ukurannya masih 5 cm itu bisa lebih mudah mati dibandingkan yang ukurannya 10 cm. Tapi yang ukurannya 10 cm juga lebih mudah mati dibandingkan lele yang sudah dewasa, yang sudah besar. Kura-kura juga sama. Ayam juga sama. Tanaman juga begitu juga. Tanaman yang masih kecil, yang baru disemai, itu akan lebih beresiko mati ketimbang tanaman yang sudah besar. Contohnya misalnya pohon buah-buahan atau pohon mangga, misalnya kita ambil contoh. Pohon mangga yang masih kecil, yang masih berapa senti gitu tingginya, akan lebih mudah mati dibandingkan pohon mangga yang sudah dewasa. Begitu juga dengan manusia. Tingkat kematian balita, bayi, itu lebih tinggi dibandingkan tingkat kematian pada orang dewasa. Makanya tidak heran kalau dalam dunia asuransi jiwa, kalau anak-anak di bawah 5 tahun meninggal, maka uang pertanggungan jiwanya itu tidak dibayarkan secara penuh atau 100%. Ada hitungannya. Buat Bapak Ibu yang berkecimpung dalam dunia asuransi pasti tahu hal ini. Nah, mungkin ada yang mikir, kok tahu gitu ya? Saya tahu, karena saya di rumah piara kura-kura, piara ikan, juga belajar nanam juga belakangan ini. Jadi saya kurang lebih tahu. Dan saya juga mempelajari beberapa hal mengenai hal ini. Kalau kita belajar, kita jadi tahu. Nah, oleh karena itu semua makhluk hidup itu harus bertumbuh supaya tidak mudah mati. Demikian juga kerohanian kita. Kerohanian kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Orang yang kerohaniannya belum dewasa atau kerohaniannya masih bayi, masih anak-anak, akan lebih mudah mati kerohaniannya. Mati dalam artian adalah mudah terombang-ambing dengan masalah atau pengajaran yang menyesatkan. Kalau ngalamin masalah sedikit, udah mundur. Lalu ketemu lawan jenis yang beda kepercayaan, yang menarik, udah tinggalin Tuhan. Dalam pekerjaan misalnya ada iming-iming keuntungan materi yang lebih sedikit, udah tinggalin Tuhan juga. Ditegur sedikit, sudah tersinggung, marah. Ada pengajaran yang aneh dikit aja sudah bingung. Lalu ketemu pengajaran yang, kok ini kayaknya bagus ya, terus kayaknya udah mau ikut-ikutan aja. Padahal pengajaran itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seperti beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan melalui mimbar ini, bahwa ada pengajaran yang mengatakan Yesus itu udah datang, tapi kali ini ngambil rupa seorang wanita. Ada tuh, saya baca websitenya, saya baca tulisan-tulisannya. Wah, kalau orang nggak hati-hati bisa dengan mudahnya terpengaruh, ikut-ikutan. Nah, makanya penting bagi kita untuk bertumbuh menjadi dewasa. Tentunya pertumbuhan ini tidak secara otomatis. Pertumbuhan itu butuh usaha. Misalnya tanaman tidak secara otomatis akan bertumbuh. Harus ada usaha yang dikeluarkan oleh tanaman ini. Dia harus menyerap nutrisi dari dalam tanah melalui akarnya, lalu menyalurkan nutrisi ini ke seluruh batang dan daun. Tanaman ini juga harus menyerap sinar matahari melalui daunnya supaya bisa mengolah nutrisi tadi, sehingga bisa jadi sumber energi bagi tanaman tersebut. Ini yang disebut dengan fotosintesis. Begitu juga manusia dengan hewan, tidak secara otomatis bertumbuh. Harus ada usaha yang dilakukan. Mulai dari kita harus menghirup oksigen,
bernafas untuk dialirkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Lalu kita juga ada usaha untuk makan makanan yang bergizi, minum minuman yang menyehatkan. Itu semua butuh usaha. Memang ada peran dari luar, yaitu ada orang yang menyirami tanaman tadi, memberi pupuk atau nutrisi pada tanah di mana tanaman itu tumbuh. Juga ada orang yang memberi makan pada hewan peliharaan, memberi makan pada bayi atau anak kecil. Tapi meskipun ada yang menyediakan makanan dan minuman, kalau hewan peliharaan atau anak kecil itu tidak berusaha makan atau minum, maka dia tidak akan bertumbuh. Begitu juga dengan kerohanian kita. Dalam pertumbuhan rohani kita juga membutuhkan makanan yang bergizi, dan kita pun harus bernafas secara rohani. Apa makanan rohani kita? Makanan rohani kita adalah firman Tuhan. Dan nafas kehidupan rohani kita adalah doa. Seperti ada tertulis dalam Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4. Kita coba buka bersama-sama. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini adalah oleh karena itu firman ini merupakan makanan rohani bagi setiap kita. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17 di sini dikatakan tetaplah berdoa. Berdoa merupakan nafas hidup dari kerohanian kita. Sama seperti kita harus bernafas setiap saat. Kita harus menghirup oksigen. Kerohanian kita juga membutuhkan yang namanya nafas, yaitu berdoa. Untuk mendapatkan makanan rohani, yaitu firman Tuhan, kita bisa mendapatkannya melalui membaca Alkitab. Saya percaya Bapak Ibu juga membaca Alkitab, buku-buku rohani, dan pada saat ini kita juga bisa mendengarkan khotbah-khotbah yang ada. Dan dengan mudahnya kita bisa mendapatkan buku rohani, dan kita juga bisa mudahnya mendengarkan khotbah-khotbah melalui YouTube. Bahkan kalau kita mau, kita bisa dengerin khotbah 24 jam sehari, 7 hari seminggu, kita putar terus YouTube, kita bisa dengar. Tapi tentunya kita harus ingat, kita harus selektif dalam memilih buku-buku rohani yang akan kita baca. Kita juga harus selektif dalam memilih mendengarkan khotbah-khotbah yang ada di media sosial atau YouTube. Karena saat ini begitu banyak buku-buku rohani yang tidak membangun iman kita dengan benar. Buku-buku rohani, buku-buku yang dikatakan rohani tapi isinya hanya cerita-cerita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahaya kalau kita membaca buku-buku seperti ini. Begitu juga dengan khotbah-khotbah. Banyak khotbah yang tidak mengajar kita untuk semakin mencari kehendak Tuhan. Tapi justru khotbah-khotbah itu adalah khotbah yang memuaskan telinga kita, membuat kita mencari kesenangan dunia. Khotbah-khotbah seperti ini biasanya mengajarkan kita bahwa kita akan mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah di bumi ini. Kesulitan dan masalah akan diluputkan dari hidup kita. Dan dengan mudah kita mendapatkan khotbah seperti ini. Coba kita buka Alkitab kita lagi dalam 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, saat ini banyak orang-orang tuh yang senangnya dengerin khotbah-khotbah yang enteng-enteng, yang isinya berkat, isinya mukjizat, terus cerita-cerita, dongeng-dongeng
Padahal kita harus berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada yang berpikir, loh kan ayatnya yang dibuka juga dari Alkitab. Memang sumbernya juga dari Alkitab. Tapi kalau beda tujuan, maka bisa beda penafsiran, maka bisa berakibat buruk bagi kerohanian kita. Sama seperti koki dalam memasak suatu masakan. Dengan bahan yang sama, koki yang satu bisa membuat makanan yang menyehatkan. Tapi dengan bahan yang sama pula, seorang koki yang lain bisa membuat masakan yang tidak menyehatkan. Bahkan berbahaya buat mereka yang makan. Misalnya, garamnya terlalu banyak. Itu bisa membuat orang yang makan jadi darah tinggi. Atau minyaknya terlalu banyak, bisa mengakibatkan kolesterol. Atau misalnya makanannya pun sudah basi atau sudah expired, sudah rusak. Nah, kita harus hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang seperti itu. Alkitab sudah memperingatkan kita mengenai ajaran-ajaran yang menyimpang dan mengenai nabi-nabi yang palsu. Dan kita harus berhati-hati. 1 Yohanes 4 ayat 1. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dikatakan di sini kita diingatkan, jangan percaya kepada setiap roh, tetapi kita harus menguji roh itu, apakah mereka berasal dari Allah atau bukan. Kita ke Kolose 2 ayat 8. Kita coba buka Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kita harus hati-hati dengan yang kita dengar. Ada yang isinya filsafat-filsafat kosong, palsu. Ajarannya seperti turun-temurun, tidak menuruti Kristus. Ajarannya sesuai dengan roh-roh dunia. Nah, itulah makanan rohani yang harus kita makan, yaitu firman Tuhan. Kita harus selektif. Begitu juga dengan bernafas. Kita harus bernafas mendapatkan udara yang bersih. Jangan udara yang kotor, yang penuh dengan polusi. Misalnya kita bernafas di belakang bis kota yang knalpotnya asapnya hitam, itu akan membuat hidup kita, tubuh kita jadi rusak. Ada polusi. Kalau kelamaan bahkan kita bisa mati. Begitu juga dengan doa kita. Doa kita harus merupakan doa yang benar. Jangan doa yang terpolusi dengan berbagai macam keinginan duniawi. Kita buka Yakobus 4 ayat 2b sampai 3. Yakobus 4 ayat 2b sampai 3. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ini adalah contoh. Firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, kita harus berdoa dengan benar. Kalau kita salah berdoa, tidak ada gunanya buat kita. Kita nggak terima apa-apa. Kenapa? Karena doanya salah.
yang kita minta itu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Itu salah. Lalu gimana doa yang benar? Doa yang benar adalah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Termasuk Tuhan ajarkan kepada kita. Kita bisa lihat doa itu di dalam Matius 6 ayat 5-15. Dan doa yang benar ini adalah doa yang mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan yang memaksakan kehendak kita sendiri kepada Tuhan. Di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dikatakan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu. Itulah doa yang benar. Ini juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Pada waktu dia tahu bahwa dia sebentar lagi akan ditangkap. Dia sebentar lagi akan disiksa, disalibkan. Dia berkata, Bapa kalau boleh cawan ini lalu. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Doa yang benar adalah doa yang menyerahkan hidup kita pada kehendak Tuhan. Sangat disayangkan saat ini banyak sekali orang yang berdoa, meminta, memohon sesuatu kepada Tuhan, dan memaksa supaya Tuhan mengikuti kemauannya. Bukan dia yang ngikutin maunya Tuhan, tapi dia minta Tuhan yang ngikutin maunya dia. Tuhan, saya minta ini. Kalau perlu saya klaim janji-Mu. Kalau perlu dia berdoa, berpuasa, minta supaya Tuhan memberkati dia. Apa yang sesuai dengan apa yang dia mau. Ini merupakan doa yang salah. Bagaimana bisa bertumbuh kalau kita nafasnya salah? Bukan oksigen yang kita hirup, tapi karbon dioksida yang kita hirup. Apa jadinya? Lebih jauh lagi, makhluk hidup tidak hanya makan dan nafas. Kita nggak bisa cuma makan dan nafas saja. Kita juga harus melakukan aktivitas dalam bertumbuh. Kalau seseorang hanya makan dan nafas saja tanpa melakukan aktivitas, itu tidak baik buat pertumbuhannya. Kita bayangkan kalau ada seseorang ya kerjanya hanya makan, nafas, tapi nggak melakukan apa-apa. Badannya kelihatannya tambah besar gitu ya, tapi dia nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, nggak bisa melakukan apa-apa. Apakah sehat pertumbuhan seperti ini? Jadi selain makan dan bernafas, semua makhluk hidup harus beraktivitas. Tanaman misalnya, dia harus merubah CO2 menjadi O2. Merubah karbon dioksida menjadi oksigen. Hewan juga harus berjalan, bergerak, beraktivitas. Begitu juga manusia harus belajar jalan, belajar bicara, melakukan segala aktivitas. Dan secara rohani pun kita juga harus melakukan aktivitas. Dan aktivitas rohani kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah aktivitas rohani yang harus kita lakukan. Kalau kita sebatas hanya rajin membaca Alkitab, rajin dengerin khotbah, rajin baca buku-buku rohani, rajin berdoa, tapi nggak melakukan apa yang Tuhan mau, itu ya ibarat seperti seorang anak yang cuma makan, nafas,
tapi nggak mau ngapa-ngapain. Anak ini pertumbuhannya nggak akan baik. Dia secara tubuh, secara fisik menjadi besar, tapi dia hanya berbaring saja di tempat tidur. Bagaimana bisa jadi dewasa? Secara rohani, kalau kita hanya baca Alkitab, dengerin khotbah dan berdoa, tapi kalau kita tidak mau belajar melakukan kehendak Bapa, kita tidak mau berusaha melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, bagaimana kerohanian kita bisa menjadi dewasa? Kita hanya dipenuhi dengan pengetahuan-pengetahuan akan firman Tuhan, tapi kita nggak tahu bagaimana kita harus bersikap. Kita tidak mengaplikasikan firman itu dalam hidup kita. Apa bedanya dengan orang Farisi dan ahli Taurat? Mereka tahu mengajar, tapi tidak melakukan apa yang diajarkan. Yesus mengecam mereka. Dalam Matius 23 ayat 1-4, Yesus berkata, hati-hati sama orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus bilang, turuti dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan, tapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajar tapi tidak melakukan. Mereka mengikat beban berat lalu meletakkan di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya rajin baca Alkitab, rajin dengerin khotbah, rajin berdoa, tapi tidak mau melakukan kehendak Bapa. Orang-orang yang seperti ini biasanya adalah orang yang ngerasa dirinya benar, merasa pinter, lalu dengan pengetahuannya dia akan nunjuk ke orang. Oh, si A ini salah, si B ini sesat, pendeta A salah, pendeta B sesat. Orang seperti ini sayang sekali saat ini banyak kita temukan. Kalau kita lihat channel YouTube, banyak orang-orang yang isi channelnya adalah ngomongin pendeta lain. Bahkan di gereja-gereja juga banyak. Saya berharap yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kalau selama ini melakukan seperti itu, bertobat dan jangan lakukan itu lagi. Jangan mau jadi orang seperti itu. Jadilah orang yang fokus melakukan kehendak Bapa, jadi nggak punya waktu untuk cari kesalahan orang lain. Kalau kita fokus melakukan apa yang Tuhan mau, kita nggak akan punya waktu ngorek-ngorek kesalahan orang, nyala-nyalain orang, nggak ada waktu. Jadi pada hari ini kita diingatkan agar kerohanian kita bertumbuh menjadi dewasa. Dan untuk bertumbuh ada 3 hal yang harus kita lakukan, yaitu makan makanan yang bergizi, yaitu firman Tuhan yang benar, bernafas untuk mendapatkan oksigen yang bersih, yaitu berdoa secara benar, beraktivitas dengan baik, yaitu dengan melakukan kehendak Bapa. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah memberikan teladannya kepada setiap kita. Dia belajar firman Tuhan dengan baik. Kita bisa melihat hal ini melalui kejadian di mana dia ketika berusia 12 tahun, dia bisa bertukar pikiran, berdiskusi dengan orang-orang di bait Allah. Dia berdoa dengan benar. Kita dapat lihat melalui doa yang dia panjatkan, doa yang dia ucapkan, dan doa yang dia ajarkan kepada kita. Dia mendahulukan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupnya, bukan dia memaksakan kehendaknya. Dan dia juga beraktivitas dengan baik, yaitu dia melakukan kehendak Bapanya.
Dia telah memberikan teladan bagi setiap kita. Dia bukan Tuhan yang cuma perintah-perintah. Dia bukan Tuhan yang cuma kasih peraturan, harus lakukan ini, harus lakukan itu, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Tapi dia sendiri adalah Tuhan yang sudah membuktikan bahwa dia melakukannya. Dia memberikan teladan. Bahkan dia sudah mati bagi setiap kita, supaya kita bisa beroleh hidup. Hari ini kita diperhadapkan dengan perjamuan kudus yang mengingatkan kita akan kesengsaraannya dan kasihnya kepada kita. Dan pada saat ini adalah bagian kita, saatnya bagi kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Amin. Buat firman Tuhan. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Katakan semua yang menyenangkan hatimu, semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang
saat ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman yang telah kita dengar bersama. Untuk menjadi dewasa dalam kerohanian kita, maka kerohanian kita harus bertumbuh. Supaya kerohanian kita bisa bertumbuh, maka kita membutuhkan makanan yang bergizi, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Supaya kerohanian kita bisa bertumbuh, maka kita membutuhkan nafas untuk mendapatkan oksigen yang bersih melalui doa yang benar di hadapan Tuhan. Dan supaya kerohanian kita bertumbuh, kita juga harus beraktivitas, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa menjadi dewasa kalau tidak bertumbuh. Biar ini boleh menjadi kerinduan di dalam hidup setiap kita, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Segenap hidup kita persembahkan di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini sebagian kecil, demikian juga yang ada di rumah, kita masing-masing sudah siap roti dan anggur. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Firman Tuhan sudah begitu jelas dipaparkan buat kita. Kita mau belajar supaya hidup kita menjadi dewasa di dalam Kristus. Kita mau hidup dapat menyenangkan, memperkenan hati Tuhan. Dan itulah kepuasan hati Tuhan melihat kehidupan kita. Maka dari itu saya undang kita semua, baik yang ada di tempat ini, demikian juga yang ada di rumah. Kita mau berdiri bersama-sama sambil memegang roti dan anggur di tangan kanan dan kiri masing-masing. Kami percaya Tuhan, firman yang sudah kami dengar, Engkau meteraikan di dalam loh hati kami. Kami bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kami melakukan di dalam santero hidup kami. Karena satu hal yang kami inginkan, kami rindukan setiap saat, untuk dapat memperkenan hati-Mu, menyenangkan Engkau Tuhan. Sebab Engkau sudah memberikan bukti yang begitu nyata, begitu mulia. Engkau menanggalkan segala hal yang mulia dalam hidupmu. Engkau mau mati di atas kayu salib
menebus dosa kami. Dan itulah pengorbanan yang tiada taranya yang Kau berikan kepada kami. Kami sungguh sangat bersyukur Bapa, memiliki Allah yang hidup, yang mau mati menggantikan dosa kami. Kami percaya Engkau sudah mengampuni setiap dosa pelanggaran kami. Dan sekarang berikan kemampuan kepada kami untuk kami dapat melawan kodrat dosa yang masih ada di dalam hidup kami masing-masing. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada semenjak kami masih kecil, sewaktu kami dilahirkan di dalam dunia ini. Biar kami memiliki kemampuan untuk melawan, sehingga kami akan tunduk di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami boleh melakukan kebenaran-Mu di dalam hidup kami, sehingga semakin hari kodrat dosa itu semakin lenyap, dan kami boleh mengenakan kodrat ilahi di dalam hidup kami, sehingga kami dapat menyenangkan hati-Mu setiap saat dimanapun juga kami berada. Di dalam segala kesibukan kegiatan kami semata-mata melakukannya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Siapkan setiap kami untuk masuk di dalam perjamuan kudus pada pagi siang hari ini Tuhan. Roti yang menunjuk kepada tubuh-Mu, demikian juga cawan anggur yang menunjuk kepada darah-Mu. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang menurunkan berkat-Mu atas semuanya, menjadi berkat rohani yang limpah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap kami semua, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani juga. Terpuji nama-Mu Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cawan anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
dimanapun kami berada, kami dapat menyenangkan hati-Mu. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing, dengan segala kesibukan mereka. Tuhan tolong, yang sakit Engkau kuatkan, dan hati mereka tetap berpaut kepadamu. Tolong Tuhan Tujiaswi, kuatkan, berkati Tuhan, hatinya boleh tetap melekat kepadamu. Penyakit bisa menggerogoti tubuhnya, tetapi tidak ada satupun yang dapat mengganggu jiwanya, sebab jiwa rohnya berpaut sepenuh kepadamu. Terima kasih. Berkati yang lain Tuhan, berkati semuanya, dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Engkau berkati masing-masing. Demikian juga kesibukan mereka. Mereka tetap mengutamakan Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu, demi nama Tuhan Yesus. Sekarang saudaraku, kedangkan hatimu di hadapan Tuhan. Kiranya berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menuntun hidup ini ada nyata di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati katakan bersama,